Langit biru di atas bumi Nusantara kembali bergemuruh. Di sebuah area terpencil di pantai selatan Jawa, sekelompok ilmuwan dan insinyur muda menatap langit dengan penuh harap. Mereka bukan hanya menyaksikan peluncuran roket biasa, mereka sedang menyaksikan sejarah. Roket RX-320, karya anak bangsa Indonesia, bersiap menembus atmosfer untuk mengukir nama negeri ini di peta antariksa dunia. RX-320 bukan sekadar tabung logam dengan bahan bakar padat. Ia adalah simbol tekad, kerja keras, dan kecerdasan bangsa Indonesia untuk membangun masa depan yang mandiri dalam teknologi roket. Ketika 8, yang kini menjadi bagian dari BRIN, mulai mengembangkan seri roket RX, tujuannya jelas, Indonesia harus mampu membuat, mengendalikan, dan meluncurkan roketnya sendiri, tanpa ketergantungan pada negara lain. Bayangkan, di tengah keterbatasan dana dan fasilitas, para ilmuwan Indonesia berhasil merancang roket penelitian dengan diameter 320 mm, panjang sekitar 5,8 meter, dan mampu melesat hingga ketinggian 70 km. Roket ini menggunakan bahan bakar padat buatan dalam negeri, mengandalkan sistem pembakaran stabil yang telah diuji bertahun-tahun. Tidak ada teknologi asing di dalamnya, semuanya adalah karya anak bangsa. Setiap kali RX-320 diluncurkan, dentuman kerasnya menjadi simbol kebanggaan. Di balik suara gemuruh itu, ada getaran semangat para peneliti muda yang bekerja siang malam di laboratorium BRIN. Mereka tahu bahwa RX-320 bukan akhir, melainkan langkah awal menuju impian besar. Indonesia memiliki roket pengorbit satelit sendiri. Dalam setiap pengujian, RX-320 menunjukkan performa yang semakin sempurna. Roket ini dilengkapi dengan sistem telemetri yang mengirimkan data tekanan, suhu, dan kecepatan secara real-time ke pusat kendali. Data itu digunakan untuk mengembangkan varian berikutnya, RX-450, RX-550, hingga RX-1220, roket yang kelak akan menjadi dasar bagi RPS, roket pengorbit satelit Indonesia. Namun, keberhasilan RX-320 tidak datang begitu saja. Para insinyur harus menghadapi banyak kegagalan. Ada roket yang gagal menyala, ada yang jatuh sebelum mencapai target, dan ada pula yang menyimpang karena gangguan aerodinamika. Tapi setiap kegagalan menjadi pelajaran berharga. Tidak ada kata mundur, karena bagi mereka, setiap percobaan adalah langkah menuju kemandirian teknologi nasional. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, dengan potensi besar di bidang dirgantara. Posisi geografis di garis khatulistiwa membuat Indonesia sangat ideal sebagai lokasi peluncuran satelit, karena lebih hemat bahan bakar untuk mencapai orbit. Itulah sebabnya, roket seperti RX-320 menjadi pondasi utama menuju era antariksa Indonesia. Dalam sejarahnya, RX-320 pertama kali diuji di Pamengpeuk, Garut, oleh tim 8. Lokasi ini dipilih karena memiliki garis pandang langsung ke Samudera Hindia, sehingga aman untuk uji terbang roket penelitian. Ketika mesin menyala dan api oranye menyembur keluar dari bagian belakang roket, para peneliti hanya bisa menatap dengan bangga. Detik itu juga, dunia tahu bahwa Indonesia mampu membuat roket dengan performa stabil, data telemetri akurat, dan sistem propelan efisien. Roket RX-320 juga menjadi dasar pengembangan teknologi propelan padat komposit yang digunakan untuk program pertahanan nasional, seperti roket Erhan 122B yang dikembangkan oleh PT Pindad dan TNI AD. Dengan kata lain, RX-320 adalah jembatan antara dunia ilmiah dan dunia militer, antara riset dan pertahanan, antara mimpi dan kenyataan. Keberhasilan RX-320 menandai babak baru. Dunia kini memperhatikan Indonesia bukan hanya karena sumber daya alamnya, tapi juga karena kemampuan teknologinya. Negara-negara lain di Asia Tenggara mulai melirik kemampuan BRIN dan PT Pindad dalam pengembangan sistem propulsi. Indonesia perlahan menapaki jalur menuju kemandirian teknologi luar angkasa. Lebih dari sekadar teknologi, RX-320 membawa pesan penting, anak muda Indonesia mampu bersaing dengan ilmuwan internasional.
Banyak dari mereka lulusan universitas dalam negeri yang rela meninggalkan kenyamanan untuk bekerja di lapangan, di tengah panas, angin laut, dan tekanan eksperimen yang berat. Tapi semua pengorbanan itu terbayar ketika roket melesat ke langit, meninggalkan jejak asap putih panjang yang perlahan menghilang di horizon. Di setiap peluncuran, ada momen hening sebelum mesin menyala. Para ilmuwan menahan napas. Komando diberikan. Tombol peluncur ditekan. Dalam sekejap, nyala api menerobos udara, suara gemuruh mengguncang tanah, dan RX-320 melesat menuju langit biru. Detik-detik itu menjadi saksi bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton di dunia teknologi tinggi. RX-320 juga memainkan peran penting dalam pendidikan dan riset. Banyak mahasiswa teknik dan fisika dari Universitas Indonesia diberi kesempatan untuk mempelajari sistem navigasi, kontrol penerbangan, dan aerodinamika dari roket ini. Mereka belajar langsung dari lapangan, bukan sekadar teori di kelas. Dengan begitu, generasi ilmuwan roket Indonesia terus berjalan. Saat dunia sibuk dengan perlombaan luar angkasa, Indonesia melangkah dengan pasti, tanpa gegap gempita, tapi dengan fondasi kuat. RX-320 menjadi simbol bahwa teknologi luar angkasa tidak hanya milik negara besar. Indonesia, dengan segala keterbatasannya, mampu membuktikan bahwa kemauan dan kecerdasan bisa menembus batas apapun. Kini, RX-320 tidak hanya menjadi proyek riset, tapi juga inspirasi nasional. Banyak sekolah dan komunitas sains menjadikan peluncuran RX-320 sebagai bahan motivasi bagi generasi muda. Mereka melihat bahwa menjadi ilmuwan bukan hal mustahil, bahwa menciptakan roket bukan mimpi kosong. BRIN terus melakukan pengembangan sistem kendali otomatis dan navigasi berbasis giroskop untuk versi baru RX-320. Uji coba berikutnya diharapkan mampu membawa muatan sains hingga ketinggian lebih dari 100 km, melampaui garis Kármán, batas resmi antara atmosfer bumi dan luar angkasa. Jika berhasil, Indonesia akan resmi menjadi negara antariksa baru di Asia Tenggara. Selain sebagai roket penelitian, RX-320 juga digunakan untuk menguji sistem sensor, komunikasi, dan data atmosfer yang penting bagi riset iklim dan cuaca. Data yang dikumpulkan membantu memprediksi pola angin, suhu, dan tekanan di lapisan tinggi atmosfer, sangat penting untuk penerbangan dan studi lingkungan. Bayangkan, suatu hari nanti, RX-320 menjadi bagian dari peluncur satelit mini buatan Indonesia. Satelit kecil hasil karya mahasiswa dan peneliti lokal meluncur menggunakan teknologi roket yang seluruh komponennya buatan dalam negeri. Itu bukan lagi mimpi jauh. Itu sedang terjadi, langkah demi langkah, dimulai dari RX-320. Indonesia tidak sedang mengejar kemewahan teknologi. Indonesia sedang mengejar kemandirian. RX-320 bukan hanya roket, ia adalah lambang kebangkitan nasional. Ia membawa pesan bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kakinya sendiri, menciptakan teknologi, dan menguasai langitnya sendiri. Saat suara gemuruh peluncuran mereda, dan asap putih mulai hilang di ufuk barat, para ilmuwan tersenyum. Mereka tahu perjuangan belum selesai. Setelah RX-320, akan lahir RX-450, RX-550, RX-1220, dan akhirnya roket pengorbit satelit Indonesia. Setiap tahap membawa Indonesia semakin dekat ke bintang-bintang. Roket RX-320